Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiana Neisi. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UTS Manajemen Strategi yang dimana diampu oleh Pak Novi Prasetyo. Maaf, di sini ada berisik suaranya soalnya juga lagi hujan. Untuk tugasnya yaitu menganalisis suatu perusahaan. Hal-hal yang perlu dianalisis yaitu perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi lingkungan, internal, manajemen produksi, manajemen pemasaran, pengembangan produk dan pengelolaan keuangan, pengelolaan SDM dan lain-lain. 3. Strategi lingkungan eksternal, kondisi ekonomi, politik, regulasi, dan yang keempat implementasi strategi, dan yang kelima yaitu evaluasi. Di sini saya menganalisis perusahaan Sari Roti, di mana yang pertama itu visi dan misi. Visi menjadi perusahaan roti terbesar di Indonesia dengan menghasilkan dan mendistribusikan produk-produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau bagi rakyat Indonesia. 2. Yaitu misi, membantu meningkatkan kualitas bangsa Indonesia dengan memproduksi dan mendistribusikan makanan yang bermutu tinggi, sehat, halal, dan aman bagi pelanggan. Tujuan untuk selalu memproduksi dan mendistribusi beragam produk yang halal, berkualitas tinggi, higienis, dan terjangkau bagi seluruh konsumen Indonesia, dan menjamin bahwa sasaran mutu perusahaan tercapai dan meningkat. Sasaran produk. Segmentasi pasar dari produk Sari Roti cukup luas. PT Nippon Indonesia Corporindo Tbk lebih memilih sistem pemasaran melalui produksi massal dibandingkan membuka butik roti di toko-toko atau mall. Strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan adalah menyasar pasar seperti toko swalayan, pedagang roti keliling, serta toko kelontong yang banyak adalah kawasan industri sekarang. Disusul dengan pembangunan pabrik dan melibatkan sayapnya ke Asia Tenggara dalam 5 tahun ke depan. Digunakan untuk menunjang semua kegiatan perawatan alat produksi. Pihak perseroan belum berencana melakukan penambahan kapasitas produksi maupun pembuatan pabrik baru. Sebabnya, rata utilasi masih di kisaran 50% hingga 50% dari 10 pabrik yang ada dengan kapasitas produksi terpasang mencapai 4 juta. Next, yang nomor 2 yaitu strategi lingkungan internal, manajemen produksi, manajemen pemasaran, pengembangan produk, serta pengelolaan keuangan, pengelolaan SDM, dan lain-lain. 1. Analisis internal. Analisis kekuatan. Setiap perusahaan perlu menilai kekuatan dan kelemahannya dibandingkan para pesaingnya. Penilaian tersebut dapat didasarkan pada faktor-faktor seperti teknologi, sumber daya finansial, kemampuan, kemanfaatan, kemanufakturan, kekuatan pemasaran, serta kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan pesaing. 2. Analisis kelemahan merupakan keadaan perusahaan dalam menghadapi pesaing mempunyai keterbatasan dan kekurangan kemampuan menguasai pasar, sumber daya, serta keahlian. Jika orang berbicara tentang kelemahan yang terdapat dalam tubuh suatu bisnis, yang dimaksud ialah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang bagi penampilan kerja organisasi yang memuaskan dalam praktek. Berbagai keterbatasan, kekurangan kemampuan tersebut bisa terlihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh dari suatu perusahaan tersebut. Next, yaitu di sini dalam pengembangan produk. A. Memanfaatkan perubahan pada konsumsi masyarakat modern dengan menawarkan berbagai varian rasa dengan harga yang terjangkau. B. Melakukan sistem jaminan mutu agar bahan baku yang digunakan tetap terjangkau kualitasnya dan tidak sampai menggunakan bahan terhadap produk. Yaitu untuk selanjutnya manajemen pemasaran. Pengembangan pasar baru. A. Memanfaatkan peluang sedikitnya kompetitor untuk menjangkau pasar seluas-luasnya dengan membuka pabrik di kota-kota strategis sehingga dapat menjangkau kota-kota kecil di sekitarnya. B. Memanfaatkan semaksimal mungkin
keagenan supplier chains yang luas untuk lebih memperbanyak konsumen. Pengolahan SDM. Karyawan mencapai sekitar 1.200 orang sehingga bisa terus mengoperasikan produk selama 24 jam dan menempatkan karyawan berdasarkan tingkat pendidikan. Perusahaan telah menggunakan sistem SAP dalam mengelola perencanaan kerja dan SDM sehingga lebih mudah dan efisien. Menggunakan sistem SAP pula untuk memantau proses bisnis atau perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan bisnisnya, serta dapat menghemat biaya waktu melakukan perencanaan kerjaan. Juga SDM dilakukan dengan singkat. Perusahaan menerapkan sistem karyawan staf dan karyawan non-staf. Pengelolaan keuangan. 1. Perusahaan telah melakukan analisis laporan keuangan dengan benar karena penulis telah melakukan analisis kembali untuk mengetahui apakah perusahaan telah melakukan analisis laporan keuangan dengan tepat dan hasil yang didapat sama seperti yang telah disajikan oleh perusahaan. 2. Analisis yang dilakukan perusahaan kurang dimanfaatkan untuk menilai dari meningkatkan kinerja karena perusahaan hanya menganalisis net profit margin dan profitability. Hasil analisis laporan keuangan PT Nippon Indonesia periode 2010 sampai 2014 menunjukkan kinerja perusahaan secara keseluruhan lurus mengalami penurunan. Kemudian mulai stabilisasi peningkatan dari tahun ke tahun ditinjau dari analisis rasio profitability periode 2010 sampai 2014 PT Nippon Paint. Yang ketiga yaitu strategi lingkungan eksternal, kondisi ekonomi, politik, regulasi, dan lain-lain. 1. Analisis eksternal, analisis peluang atau setiap perusahaan memiliki sumber daya yang membedakan dirinya dari perusahaan lain. Peluang dan terobosan atau keunggulan bersaing tertentu dan beberapa peluang membutuhkan sejumlah besar modal untuk dapat dimanfaatkan. 2. Analisis ancaman. Ancaman adalah tantangan yang diperlihatkan atau diragukan oleh suatu kecenderungan atau suatu perkembangan yang menguntungkan dalam lingkungan yang akan menyebabkan kemusyawaratan dalam kedudukan perusahaan. Di sini dalam faktor eksternal yaitu nomor 1 ekonomi. Fluktuasi mata uang yang berubah-ubah. Faktor ini memiliki skor bobot 0,05 yang berarti kurang penting dan peringkat 2 yang berarti atau lemah perseru melakukan impor dalam bahan baku sehingga fluktuasi mata uang yaitu berubah-ubah dapat mempengaruhi bahan baku yang akan berakibat pada penentuan harga pokok produksi sehingga akan menimbulkan ketidakstabilan dalam menentukan harga. Yang kedua yaitu regulasi. Kebijakan pemerintah mengenai UMR, faktor ini memiliki skor bobot 0,02 berarti tidak penting dan peningkat yang berarti lemah. Kebijakan pemerintah dalam penentu UMR merupakan salah satu ancaman bagi perseru karena apabila UMR naik maka biaya produksi akan meningkat. Tetapi faktor ini tidak memiliki pengaruh yang besar, namun harus tetap diperhatikan hasil dari matriks EVE dapat menurunkan total bobot faktor peluang sebesar 0,51 lebih besar daripada total bobot faktor ancaman 0,45%. Next yaitu implementasi strategi yang nomor 4 yang dianalisis. Implementasi strategi merupakan suatu langkah penasaran strategi yang telah melalui berbagai proses identitas berkenan dengan faktor lingkungan eksternal insentif, di mana setiap divisi dan fungsional perusahaan dan lembaga berkolaborasi dan bekerja sama sesuai dengan tugas yang fungsi masing-masing. Implementasi strategi merupakan proses di mana manajemen berusaha mewujudkan berbagai strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program-program, rancangan, anggaran, dan prosedur. Implementasi ini merupakan perwujudan dari tujuan dari rumusan-rumusan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam implementasi ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu pertama, memanfaatkan ketidakpercayaan yang telah tertanam di masyarakat untuk terus mengembangkan di dalam persaingan yang semakin ketat dan lumpurnya peserta yang terus kelima sud dengan mudah. B.
Dan yang kedua itu melakukan menghitung dan tepat agar sedapat mungkin tetap menawarkan harga yang terjangkau meskipun terjadi fluktuasi mana uang dan perubahan kebijakan UMR. 3. Cara sedikitnya pesaing untuk peluas sebagai pemasaran terutama di pulau. D. Mengoptimalkan pendistribusian dengan mengelompokkan lokasi-lokasi yang berada dalam jangkauan pabrik. Dan yang terakhir, mengoptimalkan pendistribusian dengan memanfaatkan pasokan jurang yang luas serta sebisa mungkin produk sampai di tangan konsumen dalam kondisi yang segar dan meskipun tidak dalam kondisi hangat. Next, yaitu yang terakhir, mengevaluasi dari perusahaan sari roti tersebut. Pada umumnya, tujuan dari sebuah perusahaan adalah menjaga kehidupan perusahaan agar dapat bersaing dan bertahan di pasar. Keberhasilan dalam distribusi persaingan juga ditentukan oleh penerapan saluran yang tepat. Untuk mengetahui apakah saluran distribusi yang digunakan sudah tepat, maka dapat diukur efektivitas saluran yang digunakan, yaitu dengan melihat hasil yang sudah dicapai, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini atau dalam analisis ini, perusahaan sari roti dan untuk mengetahui saluran yang lebih efisien digunakan oleh perusahaan sari roti dalam laba dan lebih efisien. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi. Dan ini memiliki proporsi distribusi yang lebih kecil. Maka di situ dievaluasi dari perusahaan ini sudah lebih baik karena juga adanya COVID, maka tahun kemarin itu ada penurunan. Karena keterbatasan dalam pemromosikan yaitu adanya PPKM. Untuk tahun sekarang yaitu ada kemudahan yang dimana sudah ada vaksinasi. Itu sangat penting bagi kita untuk mempermudah di dalam suatu usaha atau bisnis yang di dalamnya itu ada organisasi. Cukup sekian tugas yang saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.